Halo, berikut demo surat tugas. Caranya adalah dengan membuat agenda intervensi terlebih dahulu seperti biasa. Contohnya kunjungan ke rumah, tanggal, jamnya. Kemudian untuk surat tugas itu baru hanya bisa agenda layanan saja ya. Jadi pilih nama kliennya. Kemudian untuk memudahkan pengisian surat tugas, sebenarnya kita bisa melengkapi ya, tapi cukup lokasi saja kalau misalkan belum ada laporan tindak lanjutnya. Misalkan lokasi kegiatannya adalah rumah klien, Gadung, Jakarta Timur. Ini bisa langsung kita klik simpan. Nah, selanjutnya dari agenda yang sudah dibuat tadi, ini kita bisa klik ya. Kemudian nanti di bagian paling bawah di surat tugas ini ada link tulisannya buat surat tugas untuk agenda ini. Silakan diklik. Nah, nanti ada isian yang perlu dilengkapi lagi ya. Nah, karena tadi kita sudah menginputkan tempatnya atau lokasinya, jadi tidak perlu lagi. Yang kita perlu lengkapi di sini ada 3, yaitu kategori kasus, pemberi tugas, dan driver. Kategori kasus silakan pilih apakah kasus perempuan atau anak. Kemudian memberi tugasnya, kalau misalkan di Jakarta Timur maka Kasatpol yang Jakarta Timur ini untuk disuratnya nanti. Klik submit. Dan nanti akan ada link. Ini linknya silakan diberikan ke Satpol ya. Di chat aja di WA, berikan ke Satpol dan juga ke sekretariat. Jadi ada 2, ke Satpol dan sekretariat, karena mereka berdua yang akan approve kasusnya. Nah, sekarang coba kita login sebagai sekretariat. Nah, kalau di sekretariat nanti di bawah ada tombol surat disetujui ya, setujui surat. Nah, karena ini masih belum disetujui oleh sekretariat dan Satpol, maka nomor suratnya belum ada. Kemudian ada watermark draft, kemudian tanggalnya belum ada, dan juga belum ada tanda tangan. Nah, klik setujui untuk sekretariat. Nah, tinggal kita setujui dari supervisor atau Satpol. Nah, ini dari Satpol ya. Ketika klik setujui maka akan muncul nomor surat, draftnya akan hilang, ada tanggalnya dan juga ada tanda tangannya. Satpol menyetujui, nah maka akan muncul nomor surat tugasnya, draftnya hilang, ada tanda tangannya dan juga ada tanggalnya. Dan kalau misalkan agendanya itu lebih dari 1 petugasnya, ini coba kita login lagi sebagai manajer kasus. Nah, misalkan kita mau agenda, nah ini kalau dia sudah ada surat tugasnya, ada muncul seperti ini, dan ada keterangan statusnya apakah sudah setuju atau lagi diproses. Ini bisa kita edit ya, misalkan surat tugasnya itu kata Satpol atau kata sekretariat ada typo di lokasi kegiatannya. Misalkan di lokasi kegiatannya ada yang salah nih, ada yang typo, mohon diperbaiki. Maka yang perlu dilakukan oleh petugas adalah ya mengedit agendanya ya, kemudian diperbaiki yang typo. Nah, disimpan seperti biasa. Kemudian ajukan ulang, buat ulang surat tugas untuk agenda ini, gitu. Biar nanti di sininya ikut berubah juga, karena ketika kita baru edit yang agendanya saja, surat tugasnya nanti nggak ikut berubah, kecuali kita klik nanti setelah perbaiki, kita klik buat ulang, kita ajukan ulang gitu ya, kita ajukan ulang. Nah, barulah nanti
surat tugasnya akan ikut berubah. Kemudian nanti berikan lagi linknya, ulang lagi tahapannya, berikan linknya ke supervisor kasus atau satpel dan juga ke sekretariat untuk di approve ulang, seperti itu. Nah, ini saya mau kasih contoh juga kalau petugasnya lebih dari satu ya. Misalkan ada penerima pengaduannya, ini contoh aja ya. Ada paralegalnya, misalkan ada konselor PK lah, kemudian ada advokatnya, nggak ada ya advokat, psikolog juga nggak ada. Oke, ini aja ya, atau kita tambah lagi yang banyak dan sebagainya. Nah, ini kalau khusus untuk petugas tidak perlu melakukan tahapan buat ulang surat tugas ya, tidak perlu buat ulang surat tugas karena nanti di surat tugasnya dia hanya menambahkan lampiran saja. Nanti surat tugasnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, formatnya tidak seperti kalau satu orang, tapi nanti ada lampirannya ya, ada lampirannya yang berisi nama-nama petugasnya. Sekian tutorialnya atau demonstrasinya. Terima kasih.